Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pada video pembelajaran matematika kali ini, Miss Rahma akan menjelaskan materi tentang luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini adalah kubus, balok, tabung, dan prisma tegak segitiga. Mari kalian perhatikan pembahasannya. Mari kita bahas materi mengenai luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, luas permukaan kubus. Bangun kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Sehingga untuk menghitung luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 kali luas sisinya. Nah, karena luas sisinya adalah sisi kali sisi, sehingga untuk menghitung luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 kali sisi atau 6 kali S pangkat 2. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali S dikali S. S adalah panjang rusuk kubus. 6 dikali 8 dikali 8. 6 dikali 8 kali 8 atau 8 pangkat 2, yaitu 64. Jadi 6 dikali 64 hasilnya adalah 384 cm persegi. Ini adalah luas permukaan kubus tersebut. Selanjutnya mari perhatikan mengenai luas permukaan balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Misalnya sisi alas dengan sisi atas atau tutup adalah sisi yang berhadapan dan sama besar. Sisi kiri dan sisi kanan ini juga sama besar. Sisi depan dengan sisi belakang juga sama besar. Nah, untuk itu maka luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, tutup kurung. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat sebuah bangun balok dengan ukuran 20 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Kita tentukan terlebih dahulu mana panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Nah, panjang adalah sisi yang paling panjang di sini dan biasanya mendatar, yaitu berarti 20 cm. Sedangkan lebar biasanya pada balok digambarkan pada garis yang agak miring seperti ini. Ini adalah lebarnya. Kemudian sisi atau garis yang tegak lurus ini adalah tinggi balok tersebut. Jadi dari gambar tersebut, panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Selanjutnya kita masukkan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali dalam kurung. Nah, ini kita kurung lagi untuk memisahkan perkalian yang lain. Nah, panjang kali lebar berarti 20 kali 8 ditambah panjang kali tinggi 20 kali 10 ditambah lebar kali tinggi 8 dikali 10, tutup kurung. Nah, 2 dikali hasil perkalian tadi panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, ini kita tuliskan terlebih dahulu. 20 kali 8 160 ditambah 20 kali 10 200 dan 8 dikali 10 80. Kita jumlahkan terlebih dahulu angka yang berada di dalam kurung ini. Operasi penjumlahannya 2 kali tetap dituliskan. Nah, hasil penjumlahan dari 160 ditambah 200
ditambah 80 adalah 440. Baru kemudian kita kalikan 2. 2 kali 440 hasilnya adalah 880. Satuannya cm persegi. Inilah luas permukaan balok tersebut. Perhatikan pembahasan mengenai luas permukaan tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Sehingga untuk menghitung luas permukaan tabung bisa kita lakukan dengan menjumlahkan 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Nah, atau bisa juga kita tuliskan luas permukaan tabung rumusnya sama dengan 2 kali V dikali R dikali dalam kurung R tambah T. R itu jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Pi yang digunakan adalah 22/7 atau 3,14. Nah, perhatikan pembahasan contoh soal berikut ini. Sebuah tabung dengan ukuran seperti ini, tentukan luas permukaan tabungnya. Nah, di sini perhatikan, terdapat garis diameter. Jadi kalau garis seperti ini adalah garis diameter, karena dari sisi atau dari titik tepi lingkaran satu ke tepi lingkaran yang lain itu adalah diameter, bukan jari-jari. Kalau jari-jari dimulainya dari titik tengah atau titik pusat lingkaran ke titik salah satu titik di tepi lingkaran, ya. Jadi ini adalah diameter. Kemudian tinggi tabungnya 32 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, karena masih diketahuinya diameternya 28, maka kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 28 dibagi 2, yaitu 14 cm. Nah, kemudian kita masukkan rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R tambah T. Kita masukkan angkanya 2 kali Pi yang kita gunakan 22/7, karena R-nya dapat atau bisa dibagi 7. 2 kali 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 14 ditambah 32. Bisa kita sederhanakan, yang bisa dibagi dengan 7 yaitu 14 dibagi 7 dapat 2. Nah, 2 dikali 22 44. 44 dikali 2 88. Dikali yang di dalam kurung ini 14 ditambah 32 yaitu 46. Hasil perkalian dari 88 dikali 46 adalah 4048. Ini adalah luas permukaan tabung tersebut. Jangan lupa satuannya cm persegi. Selanjutnya, luas permukaan prisma segitiga. Perhatikan, bangun prisma segitiga adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi dengan sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga dan 3 sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Rumus untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah dalam kurung A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Nah, A, B, dan C adalah sisi-sisi yang terdapat pada segitiga alasnya. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Terdapat sebuah gambar prisma segitiga seperti ini, ya, dengan alasnya berbentuk segitiga, ukuran sisi-sisi segitiganya, dan tinggi prisma. Hitunglah luas permukaan bangun prisma segitiga tersebut. Kita tentukan atau kita tuliskan terlebih dahulu. Luas permukaan prisma rumusnya adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah dalam kurung A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Untuk alas dan tinggi segitiga ini, jika ada 3 angka seperti ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, jika terdapat angka seperti ini, ya, jadi tingginya bukan garis yang tegak lurus, maka kita tentukan alas dan tingginya adalah sisi yang lebih pendek atau lebih kecil angkanya. Jadi dari 10, 8, 6 ini sisi yang kita gunakan sebagai alas dan tingginya adalah yang lebih kecil angkanya. Berarti 6 dan 8.
10 tidak kita gunakan, kita ambil sebagai alas atau tinggi. Jadi yang alas atau tingginya adalah yang lebih kecil angkanya, yaitu 8 dan 6. Nah, kemudian ABC-nya, ABC adalah sisi-sisi yang terdapat pada segitiga, yaitu 6, 8, 10. Atau 10, 8, 6 atau 8, 6, 10 silahkan. Yang penting 3 sisi yang terdapat pada segitiga alasnya inilah yang dimaksud dengan A, B, dan C. Tinggi prisma adalah tinggi yang tegak lurus atau sisi yang tegak lurus pada sisi persegi panjangnya. Nah, baik, kita masukkan angkanya. Alas segitiga dikali tinggi segitiga, ini Miss ambil alasnya 8 dan tingginya 6. Sebenarnya boleh kalian balik 6 dikali 8 ya. Jadi yang terpenting tadi 8 dan 6 atau 6 dan 8. Jadi 10 tidak kita gunakan. Ditambah sisi-sisi pada segitiga. Ya, ada 3 sisi, ini kita tambahkan semuanya. 8 tambah 6 tambah 10, atau boleh juga 6 tambah 8 tambah 10 atau 10 tambah 6 tambah 8, silahkan. Dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 15. Nah, kita kalikan 8 dikali 6 48, ditambah angka yang di dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 tambah 6 tambah 10, 24 dikali 15. Baru kemudian 48 ditambah hasil perkalian 24 dikali 15. Jadi ini kita cari perkaliannya dulu, baru kemudian nanti ditambahkan dengan 48. 24 dikali 15 360. Ditambah 48 atau 48 ditambah 360, hasilnya adalah 408 satuannya cm persegi. Jadi inilah luas permukaan prisma tersebut. Nah, semoga kalian bisa memahami materi mengenai luas permukaan bangun ruang yang telah kita bahas, yaitu luas permukaan kubus, luas permukaan balok, permukaan tabung, dan luas permukaan prisma segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.